Sebelum kita membuat pakan untuk bebek pedaging dan ayam pedaging baik itu ayam kampung seperti ayam chopper atau ayam KUB, sebaiknya kita harus mengetahui dulu kebutuhan nutrisi untuk bebek pedaging atau ayam pedaging agar kita dapat menyiapkan bahan-bahannya untuk membuat pakan yang pas dalam takarannya. Jangan di-skip videonya agar Anda tidak gagal paham. Ibarat Anda menonton film tetapi Anda menontonnya di pertengahan film, maka Anda tidak akan tahu alur ceritanya. Sehingga Anda tidak paham film tersebut tentang apa. Biasakanlah Anda menonton dari awal sampai akhir agar Anda paham. Kebutuhan nutrisi untuk bebek pedaging dan ayam pedaging yaitu kebutuhan untuk protein kasarnya yaitu 19% sampai dengan 22%. Kebutuhan energi metabolismenya yaitu minimal 2250 kilokalori per kilogramnya. Serat kasarnya yaitu maksimal 6%. Kebutuhan lemak kasarnya yaitu sebesar 3% sampai dengan 7,4%. Kebutuhan kalsiumnya yaitu 0,90% sampai dengan 1,20%. Kebutuhan fosfornya yaitu 0,60% sampai dengan 1,50%. Kebutuhan metioninnya yaitu minimal 0,37%. Kebutuhan lisinnya yaitu minimal 1,05%. Itulah kebutuhan nutrisi untuk bebek pedaging dan ayam pedaging. Penuhilah semua kebutuhan nutrisinya agar bebek atau ayam pedaging tidak kekurangan pada nutrisinya. Jika dirasa ada salah satu yang kurang nutrisinya seperti metionin dan lisin, Anda bisa menambahkan premix, mineral dan vitamin tambahan untuk melengkapi kebutuhan nutrisinya. Dari tabel kebutuhan nutrisi pakan tersebut tentunya Anda sudah memahami apa saja kebutuhan nutrisinya dan Anda tidak akan membuat pakan asal-asalan lagi. Yang penting ternak saya diberi pakan dan kenyang, tanpa mengetahui apa dampaknya. Bisa jadi ternak Anda diberi pakan dan kenyang tersebut, tetapi pertumbuhannya telat dan bobotnya tidak tercapai. Pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi cara membuat pakan untuk bebek pedaging dan ayam pedaging dengan perhitungan metode trial and error dan perhitungan dengan metode linear. Anda bisa memilih mau menggunakan metode trial and error atau metode linear. Mana yang mudah dan mana yang akurat. Bahan-bahan untuk pembuatan pakan yang Anda harus persiapkan yaitu 1. Bekatul. Untuk kandungan nutrisi bekatul Anda bisa lihat di video sebelumnya atau Anda bisa lihat linknya di deskripsi. 2. Polar. Untuk kandungan nutrisi pada polar linknya ada deskripsi. 3. Jagung giling. Untuk kandungan nutrisi pada jagung giling Anda bisa lihat di video sebelumnya dan linknya ada di deskripsi. 4. Tepung ikan. Untuk tepung ikan, Anda harus berhati-hati saat membeli tepung ikan karena banyak tepung ikan yang beredar di pasaran memiliki kandungan nutrisi untuk protein kasarnya di bawah 30% dan energi metabolismenya sebesar 1830 kilokalori. Kandungan nutrisi pada tepung ikan lihat di video sebelumnya. 5. Tepung maggot BSF. Kandungan tepung maggot BSF yaitu protein kasarnya sebesar 41%. Energi metabolismenya sebesar 1200 kilokalori. Serat kasarnya sebesar 1,05%. Lemaknya sebesar 29,65%. Kalsiumnya sebesar 4,50%. Fosfornya sebesar 0,60%. Metioninnya sebesar 8%. Dan lisinnya sebesar 10,65%. Untuk mendapatkan tepung maggot BSF ini, Anda bisa beternak sendiri atau bisa membeli secara online. 6. Bungkil kedelai. Untuk kandungan nutrisi pada bungkil kedelai Anda bisa melihat video sebelumnya. 7. Kopra atau bungkil kelapa. Kandungan nutrisi pada kopra yaitu protein kasar sebesar 20,5%. Energi metabolismenya sebesar 1600 kilokalori. Serat kasarnya sebesar 11,59%. Lemak kasar sebesar 15,74%. Kalsium sebesar 1%. Fosfor sebesar 1,6%. Metionin sebesar 2% dan lisin sebesar 1,9%. 8. Bungkil sawit. Kandungan nutrisi pada bungkil sawit yaitu protein kasar sebesar 14,73. Energi metabolismenya sebesar 1937 kilokalori. Serat kasar sebesar 20,52%. Lemak kasar sebesar 7,23%. Kandungan kalsiumnya sebesar 0,78%. Fosfornya cukup tinggi sebesar 57,81%. Metionin sebesar 0,24% dan lisin sebesar 0,35%. Saya akan membuat pakan sebanyak 100 kg. Dan saya akan menggunakan bahan baku pakan yaitu dedak padi, polar, jagung giling,
tepung ikan, tepung maggot BSF bungkil kelapa atau kopra. Untuk rumus trial and error Anda bisa lihat di video sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Berapakah kilogramnya di setiap bahan baku yang saya ingin buat? Mari kita hitung dengan metode trial and error dan dengan metode linear apakah sama hasilnya. Mari kita buktikan. Saya menggunakan program Excel untuk mempermudah dan mempercepat hasil perhitungannya. Saya akan menghitung dengan metode trial and error terlebih dahulu. Kita masukkan terlebih dahulu nilai nutrisi yang terkandung di setiap bahan baku pakan. Kemudian saya akan masukkan jumlah bahan yang saya butuhkan. Kemudian saya akan buktikan dengan perhitungan dengan metode trial and error. Perhatikan, saya akan mencari protein kasar dari bahan baku pakan pada polar. Saya akan memasukkan data dari kandungan nutrisi pada polar yaitu bahan baku 5 kg, kemudian dikali protein kasar pada polar yaitu 13,91%. Setelah itu dibagi total jumlah bahan baku yang akan saya buat yaitu 100 kg. Maka didapat protein kasarnya sebesar 0,70%. Kita coba lagi. Saya akan mencari protein pada jagung giling. Jumlah jagung giling yaitu 50 kg dikali protein kasar pada jagung giling yaitu 8,5%. Kemudian dibagi total jumlah pakan yaitu 100 kg. Maka protein kasarnya didapat yaitu 4,25%. Untuk perhitungan energi metabolisme lemak dan seterusnya, rumusnya sama seperti mencari protein kasar. Setelah dihitung semua, kita jumlahkan semuanya maka hasil yang didapat dari perhitungan tersebut yaitu protein kasarnya sebesar 22,95%. Energi metabolisme sebesar 2750 kilokalori. Serat kasar sebesar 4,84%. Lemak sebesar 5,98%. Kalsium sebesar 1,24%. Fosfor sebesar 1,52%. Metionin sebesar 1,47% dan lisin sebesar 2,56%. Sekarang bagaimana perhitungan dengan metode linear? Saya akan menggunakan software yang digunakan oleh tenaga ahli pakan yang sering dipakai pada industri pembuatan pakan. Nanti kita cocokkan dengan perhitungan dengan metode trial and error. Apakah hasilnya sama atau tidak sama dengan perhitungan dengan metode linear? Perhatikan pada video berikut ini. Kita masukkan dulu batas minimal dan maksimal atau standar pakan yang ingin kita buat. Perhatikan, saya akan memasukkan jumlah bahan pakan yang saya ingin buat. Yaitu polar 5 kg, bekatul 5 kg, jagung giling 50 kg. Tepung ikan 25 kg, tepung maggot BSF 10 kg, dan kopra atau bungkil kelapa sebanyak 5 kg. Kemudian klik formula, perhatikan di kolom analisis di sebelah kanan. Setelah didapat hasilnya, perhatikan perbandingan dari hasil perhitungan dengan metode trial and error dengan perhitungan metode linear. Dari perhitungan masing-masing metode tersebut, mana yang lebih akurat? Perhitungan yang lebih akurat adalah perhitungan dengan metode linear. Karena perhitungan dengan metode linear, hampir 99 sama hasilnya dengan hasil dari uji laboratorium. Jika Anda ingin menggunakan perhitungan dengan metode trial and error, maka Anda siap-siap menerima konsekuensinya. Banyak video tetangga yang membuat konten cara membuat pakan untuk unggas dengan formulasi versi mereka. Kebanyakan mereka membuat formulasi pakan dengan menggunakan metode trial and error atau sering disebut metode coba-coba. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat bagi Anda yang ingin memulai usaha budidaya ternak unggas. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.